Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Ruang Rahasia. Semoga teman-teman Ruang Rahasia sehat selalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Hadiah untuk Suamiku dan Selingkuhannya. Kalau teman-teman Ruang Rahasia belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Kamu yakin gak apa-apa di rumah sendiri? Mama terlihat khawatir. Insya Allah gak apa-apa ma, Mas Radit tadi ngajarin sesuatu, kataku sambil menatap Mas Radit yang tersenyum jahat. Gak apa-apa ma, kalau nanti Nala kenapa-napa, Radit akan di dekat sini jagain. Mas Radit berencana nginap di rumah salah satu temannya yang tak jauh dari rumahku. Siplah, aku makin merasa aman. Selepas kepulangan Mama dan Mas Radit, aku bergegas mengambil peralatan yang tadi sudah dipersiapkan. Semua sudah tersusun sesuai rencana, walau deg-degan juga sebenarnya. Syukur-syukur tak ada yang berniat jahat malam ini. Aku tahu Mas Irwan masih di rumah Yulia dan dia punya akses masuk ke rumah ini karena kami sama-sama punya kunci. Mata masih belum mengantuk. Aku kembali ke kamar, membereskan semua pakaian dan barang-barang milik Mas Irwan. Buat apa bertahan dengan laki-laki pengkhianat dan tak takut berdosa itu? Bermain-main dengan pernikahan dan berzina tanpa takut dosa. Jam menunjukkan pukul 10. Semua barang Mas Irwan sudah aku masukkan ke dalam tas miliknya. Sebagian aku kemas dalam plastik sampah berwarna hitam. Kretek kretek tek tek tek. Suasana malam yang sepi membuat telingaku mampu mendengar bunyi yang berasal dari luar. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik gorden jendela kamar. Benar saja, sosok laki-laki memakai jaket hitam tengah mengendap-ngendap. Setelah melompati pagar rumah yang tak terlalu tinggi dan meninggalkan suara kretek 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 kecil. Aku menutup mulut, meredam suara jika nanti ada sesuatu yang terjadi jika handle pintu yang sudah dialiri listrik itu disentuh oleh laki-laki itu. Ceklek ceklek. Kunci pintu sudah terbuka, tinggal menarik handle-nya. Tiba-tiba, lampu teras berkedip-kedip, begitu juga lampu yang masih menyala di dapur. Aku tak berani mengintip, biarin aja. Ponsel di tangan terus ku genggam, takut sewaktu-waktu ada yang berhasil masuk ke rumah ini. Aku telah mengirim pesan kepada Mas Radit agar dia standby. Tak lama, lampu kembali menyala seperti biasa. Aku memutuskan sambungan listrik yang terhubung di handle pintu setelah mendengar ada orang yang melompati pagar. Laki-laki itu terseok-seok, melangkah kembali ke rumah sebelah. Rasain, pasti ada niat tak baik sampai malam-malam begini ke rumah. Ini bayaran kalian, saya bayar lunas. Aku menyerahkan uang dalam amplop coklat itu kepada 3 orang laki-laki bertubuh tegap dan berambut panjang tapi diikat itu. Siap bos, senang bekerja sama dengan bos dokter. Kalau ada job lagi, kami bisa diandalkan, katanya dengan senyum ijo royo-royo. Lah iya, 2 bulan gajiku raib untuk mereka, tapi puas dengan hasilnya. Oke, saya masih butuh bantuan kalian. Aku memasang wajah garang. Meski wanita itu lemah, tapi tubuh yang ringkih pun bisa mematikan orang kan? Mereka mengangkat barang-barang milik Mas Irwan dan mengantarkannya ke rumah Yulia. Aku mengekor dari belakang. Baru akan masuk halaman Yulia, ibu dan wanita itu tampak berjalan dengan wajah murka keluar dari rumah. Para algojo itu melemparkan tas dan semua yang mereka bawa ke teras rumah itu. Brak, brak, brak. Aku melipat tangan di dada, menantang mata ibu yang melihatku tajam. Itu barang-barang anak ibu, surat cerainya menyusul.
Tak usah pusing-pusing mikirin biayanya. Nanti kalian terima beres, kataku tegas. Mbak, jangan seenaknya. Itu rumah Mas Irwan, bukan rumahmu sendiri. Jangan seenaknya main usir. Yulia kini mengeluarkan suara. Berani juga dia. Masa? Coba tanya sama selingkuhan kamu itu. Apa benar dia yang membangun rumah ini? Kataku mengejek. Saya istrinya, bukan selingkuhan, elak Yulia. Istri yang dibuang, lalu dipungut kembali maksudnya kan? Kataku mengejek. Dek, apa-apaan ini? Irwan keluar dari balik pintu. Wajahnya sedikit menghitam. Kosyong, oi. Aku hanya mengembalikan barang-barangmu. Oh iya, akte cerainya nyusul ya. Wajah Irwan pias. Dek, Mas minta maaf. Mas, apa? Hilaf. Sahutku cepat. Udah basi alasan itu, Mas. Kataku sambil berdecih. Nahlah, kamu ini memang perempuan sundal, menantu tak tahu diri. Pekik ibu mertua. Iya bu, saking gak tahu dirinya, ini bodyguard saya akan menyuruh kalian keluar dari rumah ini. Rumah ini dibeli dengan uang saya. Kalau kalian tak segera keluar dari rumah ini, jangan salahkan saya. Kalian menjadi mangsa mereka. Kataku menunjuk 3 laki-laki seram itu dengan kepala. Maksud kamu? Yulia gugup. Biar aku jelaskan. Rumah yang dibeli Mas Irwan untuk kamu pakai itu menggunakan duitku. Jangan kira aku tak tahu. Jadi aku kasih waktu 2 kali 24 jam untuk kamu mengemas barang. Kalau tidak, saya yang tak bertanggung jawab jika kalian hilang dari bumi ini selamanya, ancamku. Aku memberi kode kepada 3 laki-laki suruhanku untuk balik. Dek, please, Mas mohon jangan kejam begini. Suaranya terdengar memelas. Kejam? Kejam dari mana? Daripada dia yang mengkhianatiku dan memanfaatkan ketaatan yang kupersembahkan padanya di saat hatiku belum sempurna mencintai. Hingga tumbuh juga rasa itu. Aku tak mengindahkan panggilan mereka. Sesampainya di rumah, kalian awasi mereka. Minta surat-surat rumah itu. Lakukan sebagaimana tugas kalian. Tapi jangan lakukan kekerasan. Cukup membela diri jika mereka melawan. Saya tak mau tahu. Surat rumah itu nanti sore sudah harus ada di tangan saya. Ketiga laki-laki itu tersenyum meremehkan. Mungkin bagi mereka tugas itu kecil. Aku sudah bayar mahal untuk ini. Aku tak mau gagal. Aku berangkat ke rumah sakit dengan perasaan yang aku tak sendiri tak mampu memahami. Pagi dok, lecek amat tuh muka. Lupa ya belum disetrika. Ledek Adnan. Oh, mati listrik tadi, kataku sambil terus berjalan. Kami sama-sama bertemu di parkiran. Mati listrik apa mati rasa? Aku menatapnya nyalang. Maaf dok, salah. Ampun dok, kandungan saya lemah, jangan galak-galak. Takut keguguran. Tak sengaja aku tertawa. Bercanda receh gitu aja sudah lucu banget rasanya. Apa karena beberapa hari terakhir hidupku sedang dirundung nestapa ya? Nah gitu dong, pagi-pagi tuh ceria, tertawa, bahagia. Dokter Hana ternyata sudah ada di sampingku. Mbak, ngagetin aja ih. Mereka tertawa. Kayaknya ada peluang buat saya nih mengakhiri masa jomblo yang menyiksa ini. Ya dok, ucap Adnan kepada dokter Hana. Iya sih. Cuma saya khawatir kamu tuh bakal kontraksi sebelum waktunya kalau jadi sama dia, kata dokter Hana menunjukku dengan mata. Jutek. Lanjutnya sambil berbisik kepada Adnan persis di depanku. Kalian apa-apaan sih? Wajahku tiba-tiba menghangat. Baru calon janda udah ditawar udah cakep. Bu, mereka bersikeras tak mau menyerahkan surat itu. Saya terpaksa mengacak-acak isi rumahnya. Lapor si brewok ketika aku baru saja pulang kerja. Terus, aku hanya ingin berita baik. Dapat bu, dibantu tetangga, karena mereka diprovokasi oleh si jangkung. Aku mengenyirkan dahi. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Tetangga berbondong-bondong demo mengusir mereka dan menariki mereka pelakor. Setelah video di pesta itu juga viral.
Ini Bu surat-suratnya. Cuma mohon maaf, rumahnya berantakan. Orangnya juga sudah kabur. Aku tersenyum puas. Demi memenuhi permintaan Mas Irwan yang beralibi butuh uang banyak untuk ibu, aku menjual perhiasan-perhiasan yang aku punya sejak dari gadis. Dan jahatnya, dia bukan membantu ibu, tapi membelikan rumah untuk simpanannya. Hadiah ini belum tuntas. Masih ada hadiah istimewa untuk laki-laki yang akan segera menjadi mantan suamiku itu. Kita tunggu saja sampai dia bilang, "Ampun Mak Jago, ampun Mak Jago, oi, oi." Tak semua wanita itu jika dikhianati bisa legowo, dan aku salah satunya. Dek, sebaiknya kamu tinggal di rumah mama aja. Mas khawatir si Irwan datang mengganggu kamu lagi, ujar Mas Radit. Kedatangannya malam-malam itu pasti punya niat tak baik. Bagaimanapun, kamu seorang perempuan, lanjutnya. Apa yang disampaikan Mas Radit itu benar. Kalau Mas Irwan punya niat baik, pasti dia tak datang seperti pencuri begitu. Mas, rumah sebelah dan rumah ini dijual saja Mas. Gimana menurut Mas? Aku berniat menjual rumah ini dan rumah Yulia yang juga milikku, biar menghapus semua jejak tentang laki-laki itu. Aku bisa membeli rumah di tempat lain yang lebih aman. Kalau di sini memang ada security, tapi tak begitu ketat penjagaannya, karena begitu luas blok-blok perumahan di dalamnya. Oke, Mas akan bantu. Mas Radit memang selalu bisa diandalkan, seorang pembisnis yang punya jangkauan yang luas. Hari ini aku izin lagi untuk tak bekerja, merapikan semua barang-barang untuk aku pindahkan. Alhamdulillah, dapat sebuah rumah yang dijual di dekat rumah mama. Aku bisa bolak-balik ke mama jika takut tidur sendiri. Maafin mama ya lah, karena mama kamu jadi begini. Aku memegang tangan mama. Sudah ma, tak usah nyalahin diri sendiri. Semua sudah menjadi takdir Allah. Mama cukup introspeksi diri dan ambil pelajaran dari sini. Sela papa. Iya pa, nyesel banget mama percaya begitu aja sama mereka. Uang mama juga belum balik. Uang mama 300 juta dipakai oleh ibunya Mas Irwan. Belum lagi beberapa perhiasan. Ma, kalau soal itu biar Nahla yang urus, ucapku. Jangan nak, kamu jangan berurusan lagi sama mereka. Biar mama aja yang mendatangi dan menyelesaikan semua. Wajah mama berubah tegas. Mama berniat mendatangi rumah Mas Irwan hari ini dengan membawa 3 bodyguard yang kemarin aku sewa. Aku ngotot ingin ikut. Aku tak mau mama kenapa-napa, meski sudah ada yang menjaga. Tok 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 tok. Si brewok mengetuk pintu kencang. Biar aja yang di dalam jantungan. Pintu perlahan terbuka. Ngetuk pintu pakai perasaan dong, kayak orang kebelet beranak aja, ketus Bu Yani, ibunya Mas Irwan kepada si brewok. Matanya melotot, tapi langsung ditambah melotot saat melihat siapa yang ada di belakang si brewok. Jeng Marta. Mama berdiri dengan angkuhnya, menatap tajam kepada perempuan yang akan segera menjadi mantan mertuaku itu. Saya mau Jeng Yeni mengembalikan semua pinjaman Jeng Yeni, juga beberapa perhiasan yang pernah dipinjam, kata mama tanpa tendeng aling-aling. Tapi Jeng mau kami bayar pakai apa? Katanya berdalih. Ya pakai uang lah, masa pakai daun? Mama berkata cuek. Tolonglah Jeng, kasih kami waktu. Mama menatap 1 buah mobil dan 2 buah sepeda motor, kemungkinan milik Yulia dan Sisil. Saya bawa itu aja, dan itu juga masih kurang. Jangan Jeng, itu harta kami satu-satunya untuk keluar rumah. Memelas sekali kayaknya, kasihan. Halah, keluar rumah bisa jalan kaki Jeng. Jangan banyak gaya, kalau masih punya hutang. Apalagi anak kamu itu telah menyakiti anak saya. Jangan harap saya akan memaafkan, ujar mama murka. Cepat, bawa ke sini surat-surat kendaraan itu, perintah mama. Please Jeng, jangan beginilah, kita kan berteman sudah lama. Wanita itu terus merayu.
Dia nggak tahu kalau menyakiti mama atau anaknya itu sama saja sedang mengibarkan bendera perang. Cepat Yeni, jangan buang-buang waktu saya. Mama mulai tak sabar. Ibu mertua tahu persis bagaimana mama. Kalau kesabarannya sudah habis, tak segan-segan berbuat anarkis. Dengan langkah gontai, ibu mertua masuk ke dalam. Mbak Nahla, tolong Sisil mbak, jangan bawa motornya. Kami butuh mbak, Sisil lagi hamil. Sisil wanita berwajah pucat itu mengiba. Ini gak ada hubungannya dengan Nahla. Semua hutang ibu kamu itu sama saya. Makanya jadi perempuan itu jangan gampangan. Mau saja dipakai sebelum dihalalin. Mama yang sambil melipat tangannya di dada menatap Sisil dengan pandangan meremehkan. Tak lama ibu datang dengan membawa 2 surat kendaraan. Hanya surat-surat motor, sedangkan surat mobilnya tak ada. Mana BPKB mobilnya? Bentak mama. Janganlah Jeng, please tolong kasihani kami Jeng. Mama mulai tak sabar. Kamu acak-acak rumahnya, cari surat itu sampai dapat. Kalau tak ada, bakar saja rumah ini. Aku bergidik, walau hanya ancaman, tapi itu horor guys. 3 bodyguard merengsek masuk ke dalam dan mulai melempar kursi dan apa saja yang ada di depannya. Brak, bruk, brak, bruk, brak. Tolong jangan. Jangan, saya mohon. Tak lama, Yulia keluar dari kamar. Wajahnya seperti orang habis tidur. Apa-apaan kalian? Keluar sana. Tolong. Dia berteriak seperti kesetanan. Heh, pelakor. Saya udah lapor RT di sini ya. Jika ada yang menagih hutang, kalau kamu berteriak-teriak, berarti kamu mengundang orang untuk merekam kejadian ini dan memviralkannya seperti tempo hari. Mau jadi artis kamu ya? Mama menunjuk muka Yulia. Sadis. Wanita itu terdiam. Cari mati kalau bikin Bu Marta Prasetya ini marah. Aku aja bergidik melihat kemarahan mama. Mungkin itu juga yang membuat papa setia. Emang kadang kita wanita harusnya nggak hanya bisa menangis, meratapi nasib, tapi harus menunjukkan power kita. Walau ketaatan kepada laki-laki yang bernama suami tetap adalah yang utama. Taat bukan berarti mau ditindas. Bu Yeni, mertuaku menangis meraung-raung. Sebegitu takutnya kehilangan harta, tapi begitu mudah menggadaikan harga diri dengan melegalkan pengkhianatan anaknya. Stop, oke, jangan diberantakin lagi. Saya berikan suratnya. Oke, stop, teriaknya histeris. Nah, gitu dong. Jangan menunggu orang marah dulu, kata mama lega. Sebenarnya bukan soal harta. Harta segitu bagi mama hanya recehan. Uang mama banyak, karena selain menjadi ibu rumah tangga, mama juga punya bisnis perhiasan dan juga perhotelan di luar sana. Tapi, mama mau memberikan pelajaran buat keluarga yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku itu. 3 algojo itu menghentikan aksinya. Rumah sudah seperti kapal pecah. Bu Yeni mengangkat bajunya perlahan dan mengeluarkan surat itu di balik bajunya. Ya ampun, mama bergidik dan menutup mulutnya dengan tangan dan memerintahkan anak buahnya mengambil surat itu. Mulai saat ini, jangan pernah lagi mengganggu keluarga saya. Bilang sama anak kamu, Nahla sudah mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Jadi, jangan pernah berharap kalian bisa menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Mama mendengkus lalu berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu sering aku datangi jika akhir pekan, dan mungkin ini akan menjadi jejak terakhirku di sini. Ayo, kita pulang, ajak mama sambil menggandeng tanganku. Bu, maafkan saya selama ini menjadi menantu ibu, kataku terakhir kalinya. Dan hanya dijawab dengan isak tangis dari ibu. Mas Irwan pasti kaget jika nanti pulang kerja. Lagian emang lagi beruntung, dia kerja tak bawa mobil. Biasanya selalu membawa mobil itu, mobil yang aku juga belikan untuknya.
Jika dibilang itu untuk bayar hutang tak pantas, nyatanya mobil itu juga punyaku. Tapi mama tidak tahu. Tak perlu tahu, biarlah itu menjadi hibah dariku untuknya. 3 kendaraan itu sudah berjejer di halaman rumah. Papa hanya geleng-geleng kepala. Aku terpaksa tersenyum. Seharusnya aku juga belajar sadis seperti mama. Tapi entah kenapa aku tak tega. Mungkin karena ada jiwa papa yang kalem dalam diriku. Hari sudah larut. Suara dari ponsel mengagetkanku. Keningku berkerut. Ada apa dia menelpon malam-malam begini? Kira-kira siapa yang menelpon, guys? Siapa yang menelpon malam-malam begini? Aku meraih ponselku. Nama Dokter Adnan tertera di sana. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Dek, dok. Hehehe. Sengaja kayaknya, guys. Tumben nih, Pak Dokter menelpon malam-malam. Aku merebahkan badan kesandaran ranjang. Gak tahu kenapa lagi pengen nelpon aja. Kamu sudah makan? Tiba-tiba suaranya berubah bak seorang kekasih gitu. Alhamdulillah sudah. Gak mungkin kan aku nanya balik? Jaim dong. Weekend kemana lah? Suaranya terdengar ragu-ragu. Gak kemana-mana sih dok. Paling bantuin berkebun. Emang setiap libur aku suka diminta mama untuk merawat tanaman mama yang memenuhi halaman. Sedangkan rumahku terabaikan. Toh jomblo ini. Beberapa minggu lagi surat ceraiku keluar. Senang iya, sedih pun ada. Kalau boleh saya ke rumah Bu Nahla. Boleh gak nih? Aku terdiam. Buat apa dia kesini? Bisa jadi fitnah nanti. Aku hanya tak mau menambah beban pikiran mama dan papa. Maaf dok, besok sepertinya saya sibuk juga. Next time aja lah ya. Tolakku halus. Helaan nafasnya terdengar pelan. Ya sudah, next time saja silaturahminya ke sana ya. Aku pun mengiyakan, lalu menutup telepon. Aku masih trauma berhubungan dengan laki-laki. Pernikahan yang singkat membuatku lebih hati-hati. Sore ini, aku dapat panggilan dari rumah sakit. Ada pasien yang mengalami keadaan darurat yang butuh pertolongan segera. Buru-buru banget sayang, kata mama saat aku menyeruput susu yang telah disediakan untukku. Ada pasien darurat, Ma. Jawabku terburu. Jangan terlalu memaksakan diri, nak. Kan ada dokter pengganti. Sahut papa. Hari ini hanya Nahla yang kebetulan bisa dihubungi, Pa. Biasa weekend begini, rekan-rekanku pergi berlibur dengan keluarganya. Sedang aku jomblo, tahu sendirilah. Setelah mencium tangan mama dan papa, aku berangkat ke rumah sakit. Mas Radit dari kemarin ada urusan di Bandung. Tapi ada atau tidak ada dia, gak ngaruh juga sih. Aku tetap pergi sendiri juga. Jalanan lumayan ramai. Maklum, kata orang malam minggu itu malam yang panjang. Malam yang asik bagi yang punya pasangan. Padahal mah sama saja. Julid mode on. Hahaha. Sesampainya di rumah sakit, keadaan sedikit lenggang. Aku langsung menuju ruang IGD. Ada seorang ibu hamil yang tengah berhenti menahan sakit. Katanya sudah mengalami kontraksi di usia kehamilan 8 bulan. Sepertinya akan mengalami kelahiran dini atau prematur. Dengan segera kami bertindak menanganinya. Wajah lelah dan pucat si ibu dan hasil pemeriksaan yang tak begitu bagus membuat kami memutuskan untuk segera operasi. Jam sudah menunjukkan angka 10 malam. Tapi aku belum bisa pulang sebelum memastikan keadaan pasien stabil. Setelah melahirkan anak laki-laki dengan berat 2,6 kilo saja. Gak terlalu kecil, tapi harus tetap dirawat dalam inkubator. Operasi berjalan lancar, cuma keadaan ibu sang bayi yang masih belum normal. Makasih ya Bu Dokter, sudah membantu persalinan istri saya. Laki-laki yang kutaksir berusia 40 tahun itu berkaca-kaca. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Setelah memastikan semua aman, aku bergegas hendak pulang. Beberapa orang juga terlihat terburu-buru keluar. Aku berjalan cepat
menuju parkiran. Suara geluduk dan awan hitam yang tampak bergulung-gulung menandakan akan segera turun hujan. Udara pun terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Sekilas kulihat Arjoli sudah menunjukkan angka 11 malam. Dari dulu, aku sudah terbiasa pulang larut malam begini, walau saat itu masih ada suami. Mas Irwan lebih memilih tidur daripada menjemputku. Mungkin itulah derita nikah karena dijodohkan. Masing-masing masih berusaha menanamkan rasa cinta dan belum begitu memahami cara mencuri hati pasangannya. Jalanan sepi, hanya 1-2 mobil yang berselisih di jalan. Tiba-tiba mobilku sedikit oleng. Ada suara angin berdesis, mirip ban yang tertusuk paku. Ya Allah, benar. Seperti ada yang tak beres dengan ban mobilku. Ya Allah, mana jalanan sepi, jantung ini berdebar kencang. Aku pun menepi. Kiri kanan kebun warga yang banyak ditumbuhi pepohonan besar. Ada rumah warga tapi sudah sepi semua. Sepertinya sudah pada tidur. Jarak ke rumah mama masih lumayan jauh. Aku meraih ponselku dan melihat nama Adnan di histori panggilan terakhir. Tak ada pilihan lain. 1 kali panggilan, tak ada jawaban, mungkin dia sudah tidur. Panggilan ketiga juga sama. Aku memutuskan sambungan. Tok-tok, seorang laki-laki berpakaian serba gelap dan memakai kain penutup wajah mengetuk pintu mobilku. Aku kian takut, keringat dingin mengucur. Aku terus mencoba mencari bantuan Mas Radit. Ya, aku menelpon Mas Radit. Suara ketukan makin terdengar kencang. Tanganku gemetaran. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah hamba, rintihku. Mas Radit juga tak menjawab panggilanku. Aku menjalankan lagi mobilnya, semoga bisa jalan sampai tempat ramai. Tapi baru saja berjalan beberapa meter, laki-laki itu menyusul dengan motor. Sebuah batu dia lemparkan ke kaca jendela. Aku terpekik dan tak sadar menginjak rem. Dengan cepat laki-laki itu memukul jendela mobil. Dengan mudah dia masuk ke mobilku. Siapa kamu? Lepaskan! Lelaki itu menarik tubuhku keluar. Ternyata dia tak sendiri. Ada 1 orang lagi menunggu di mobil, persis di belakang mobilku. Semua sudah direncanakan. Lepaskan! Tok! Tangan laki-laki itu menutup mulutku dengan sapu tangan yang membuatku merasa pusing. Dan akhirnya tak tahu apa-apa lagi. Aku terbangun, suasana gelap dan pengap itu yang aku rasakan saat ini. Kepala masih berat, tanganku mencoba apa saja yang ada di sampingku. Tapi, tanganku terikat pada sisi ranjang. Hanya dipan beralaskan kasur tipis, tempat di mana aku tidur. Aku mencoba bangun, tak bisa. Kedua tangan terikat dan tak bisa bergerak. La ilaha illa anta subhanaka, ini kuntu minaz zolimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Aku terus membaca doa Zunnun, doa Nabi Yunus saat terperangkap dalam perut ikan paus. Itu dengan khusyuk. Tak lama, terdengar suara beberapa orang di luar yang hendak masuk. Ceklek, pintu terbuka. Aku masih menutup rapat mataku, tapi menajamkan pendengaran. Masih tidur aja dia, siram pakai air. Suara dari seorang wanita yang terdengar familiar di telingaku. Jangan dulu. Aku ingin lihat reaksi mamanya yang sombong itu melihat keadaan anaknya terikat begini. Suara itu juga suara yang ku kenal. Laki-laki. Sepertinya dia mengarahkan kamera ke tubuhku. Aku tak berani bergerak, apalagi membuka mata. Iya, jangan. Kalau dia teriak-teriak, berisik. Mending biar saja pingsan dulu. Kalau perlu, gak usah bangun-bangun sekalian. Dasar wanita angkuh. Sela wanita lain di sana ingin bangun dan memaki mereka. Tapi aku harus cari cara lain. Manusia seperti mereka bisa nekat melakukan apa saja. Minta tebusan 3 miliar, Mas. Kalau tidak, kita matiin aja nih perempuan. Iya, tenang aja. 3 miliar dalam waktu 2 hari. Kalau mereka tak memenuhinya,
kita buat wanita ini cacat seumur hidup. Atau kita bunuh aja sekalian. Terus mobilnya gimana? Sudah kamu jual? What? 3 miliar? Gila emang mereka. Awas aja, dasar otak mafia. Aku akan buat mereka membusuk di penjara. Sudah jam 12 malam, Nahla belum pulang juga. Ponselnya tidak aktif. Hati ini mulai dilanda resah. Sejak pernikahannya dengan Irwan, anak Jeng Yeni yang kukira baik itu kandas. Nahla kembali ke rumah ini. Aku sangat merasa bersalah. Karena itu, aku sangat mendukung keputusannya untuk bercerai. Apalagi kelakuan Irwan sudah mencoreng nama baik keluarga. Videonya tersebar dan viral. Ingin sekali menjodohkan lagi dengan Salman, pemuda tampan, anak dari Santi, temanku juga. Tapi aku takut salah 2 kali. Salma juga terlihat baik. Namun benarlah, kita tak bisa menilai orang itu dari casingnya saja. Aku sudah tak tahan. Hati ini tak enak. "Pak, bangun. Nahla gak biasanya pulang larut malam tak ngabarin kita." Aku mengoncang tubuh Mas Riko. Papanya Nahla pelan. Suara ngoroknya langsung terhenti. "Apa sih, Ma? Papa ngantuk." Suaranya berat, khas orang mengantuk. "Nahla belum pulang," kataku sedikit meninggikan suara. "Jam berapa sekarang?" tanyanya dengan mengusap-ngusap mata. "Jam 12, Pak." Mas Riko langsung terlonjak. Dia ada menghubungi Mama. Suaranya mulai khawatir. "Gak ada, Pak. Teleponnya juga gak aktif." Mas Riko bangkit, menyalakan kembali lampu rumah hingga terang benderang. Lalu mengambil gawainya, mencoba menelpon Nahla. Tapi tak ada hasil. Nomornya benar memang tak aktif. "Halo?" Aku langsung mendekat telinga, penasaran. Apa itu suara Nahla? Bisa bicara dengan dokter Nahla? Ternyata Mas Riko menelpon rumah sakit. "Apa? Sudah pulang sejam yang lalu?" "Oh, oke. Terima kasih," katanya mengakhiri. "Nahla sudah pulang sejam yang lalu," kata pihak rumah sakit, Ma. "Mungkin sedang di perjalanan." Kami sama-sama terduduk, menghitung detak jam yang terasa sangat lama. "Assalamualaikum, Dit. Tumben nelpon malam-malam," tanyaku. "Waalaikumsalam." "Iya, Ma. Tadi Radit ketiduran." Nahla nelpon Radit beberapa kali gak keangkat. "Ada apa, Ma?" "Telepon Nahla udah gak aktif." Dek. Ya Allah, Nahla menelpon abangnya sebelum ponselnya mati. Ada apa ini? Kenapa hatiku makin gak enak? "Ma, Mama kenapa? Kok diam?" Aku menoleh ke arah Mas Riko. Mas Riko pun menatapku penasaran. "Adikmu belum pulang, Nak. Tadi Papa menelpon pihak rumah sakit, katanya Nahla sudah pulang dari sejam yang lalu. Tapi sampai sekarang belum juga pulang." Ya Allah, Radit akan mencoba mencari, Ma. Malam ini Radit akan meminta bantuan teman-teman di Jakarta untuk melacak keberadaan Nahla. Mama gak usah khawatir, bantu doa aja. Aku terisak. Nahla putriku satu-satunya, sempat terjadi apa-apa, aku bisa mati karenanya. Sudah, Ma, banyak berdoa ya. Mas Riko berusaha menenangkan hatiku. Ting, siapkan uang tunai 3 miliar jika ingin anakmu selamat. Saya tunggu 2 kali 24 jam. Jika tak ada uangnya, maka anak kamu pulang bangkainya saja. Tak lama sebuah video dia kirimkan. Video Nahla yang terbaring dengan kedua tangan terikat pada sisi-sisi tempat tidur. Ya Allah, Pak, aku histeris membaca pesan itu. Mas Riko mengambil alih ponselku. Wajahnya pun menegang. Bel rumah pun berbunyi. Siapa tamu yang malam-malam datang ke sini? "Pak, Mama takut." Aku memegang tangan suamiku erat. Tok 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 tok. Setelah mengintip dari jendela, Mas Riko membuka pintu. "Pak, ada 2 orang tamu yang mengaku teman Mbak Nahla," kata Pak Heri, satpam yang bertugas menjaga rumah ini. "Siapa mereka, Pak?" kataku cepat. "Yang satunya perempuan namanya Dokter Hana, dan yang satunya lagi laki-laki. Kalau nggak salah namanya Dokter Adnan," jelasnya. "Oke, suruh masuk." Tak lama, kedua orang yang mengaku teman Nahla itu masuk menghampiri kami. "Assalamualaikum, Om, Tante." "Ya Allah, Hana." "Waalaikumsalam." Wanita cantik itu menyalamiku, juga Mas Riko.
Begitupun dengan laki-laki di sampingnya yang mengaku bernama Adnan. Maaf tante, saya malam-malam kesini. Dari tadi dokter Adnan heboh banget ngajak kesini. Saya sampai bangunin suami agar mau mengantar kami. Hehe. Ada apa sayang? Nahlanya ada tante? Aku beradu pandang dengan Mas Riko. Nahla tadi sore pergi ke rumah sakit, sampai sekarang belum pulang. Dan kami mendapat pesan ini. Air mataku kembali menetes. Pesan di ponselku dibaca oleh Hana dan Adnan bergantian. Ya Allah, berarti benar dugaan saya. Tadi Nahla menelpon saya. Tapi saat itu juga saya sedang sholat sunnah. Saat saya angkat sudah mati. Saya telepon balik, nadanya sibuk. Lalu tak aktif lagi. Jadi gimana ini Pak? Siapa yang menculik Nahla? Aku mulai tersiak, gemetaran, membayangkan apa yang menimpa Nahla. Mas Riko terdiam, matanya tajam seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak lama, dia menjauh dan menelpon seorang. Papa mau keluar dulu. Mas Riko kembali setelah berganti pakaian dan memakai jaket. Pa, udah malam, Mama ikut. Khawatir terjadi apa-apa pada Mas Riko suamiku. Jangan, Mama di rumah aja. Nah Hana, bisa minta tolong jagain mamanya Nahla sebentar di rumah? Adnan boleh ikut Om. Siap Om, saya akan menjaga Tante Marta di sini. Adnan pun mengangguk cepat. Anak itu seperti menaruh rasa pada Nahla. Tak mungkin dia mau bela-belain ke sini hanya karena teman. Sudah jam 2 pagi belum ada kabar apapun. Tante, lebih baik Tante istirahat. Tante harus kuat. Ucapan Hana ada benarnya juga. Aku mengajak Hana juga untuk istirahat. Sedangkan suaminya Hana kembali pulang untuk menjaga anaknya. Subuh-subuh di luar terdengar ramai. Aku dan Hana telah selesai sholat bergegas keluar. Gimana Pak? Ternyata Papa dan Radit sudah pulang. Belum Ma, belum ada kabar. Tapi teman-teman Papa orang suruhan sudah dikerahkan. Papa sudah lapor polisi. Belum Ma, laporan orang hilang kan hanya diproses kalau sudah 24 jam. Tapi Papa sudah menghubungi teman Papa yang bekerja di sana. Wajah Papa Nahla terlihat sangat lemas. Aku bergegas membuatkan teh hangat buat mereka. Dit, apa kamu sudah menyelidiki ke rumah Irwan? Entah kenapa tiba-tiba kepikiran dengan mereka. Saat barang-barangnya disita, sepertinya mereka tak terima. Belum sih Ma, kenapa gak kepikiran ya? Radit bergegas menghubungi teman-temannya. Mas, kita langsung ke sana aja gimana? Sebelum terjadi sesuatu. Adnan terlihat bersemangat. Kamu gak capek? Insya Allah saya masih kuat. Pria muda itu sudah kembali berdiri. Diminum dulu tehnya nak. Dia kembali duduk dan meminum teh itu sampai habis. Udah tak sabar ingin melanjutkan pencarian. Mereka pun berangkat. Mas Riko juga menghubungi orang suruhannya untuk merapat ke sana. Karena usia yang mulai tua membuat suamiku lelah dan tak bisa ikut lagi. Ting, jangan coba-coba lapor polisi kalau tak ingin terjadi apa-apa pada anak Anda. Pa, gimana ini? Aku makin khawatir. Tenang Ma, Allah pasti jaga anak kita. Suara suamiku tegas walau ada rasa khawatir juga. Ma, Nahla sudah. Telepon dari Radit. Sepulang kerja, aku mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Sisil dan ibu menangis meraung-raung. Mobil dan 2 motor milik Yulia dan Sisil raib. Yul, apa yang terjadi? Ada yang maling rumah kita? Ada, mantan istri kamu tuh, katanya dengan wajah marah. Maksudnya? Nahla. Siapa lagi? Apa kau punya istri lain selain Nahla dan aku? Katanya mencibir. Yulia, kamu belum menjadi kakak iparku. Ingat, pantas saja kamu tak membantu saat maling itu datang. Teriak Sisil dengan suara lantang dan masih terisak. Enak aja kamu. Mana mampu aku melawan 3 laki-laki berotot itu. Gila, nyari mati apa? Motorku juga dibawa. Tahu nggak? Balas Yulia. Sudah, kita akan buat perhitungan. Aku mengepalkan tangan menahan amarah. Sabtu ini, aku mendapat sebuah ide. Dengan berunding dengan ibu, Sisil dan Yulia, aku akan melancarkan aksiku. Tetangga sebelah Mbak Yuni sedang hamil 8 bulan. Suaminya jauh.
Dia sering main ke rumah, ngobrol ngalor ngidul, mungkin untuk mengusir kesepian. Mbak Yuni, mau minum? Tawar Yulia ramah. Nggak usah, aku mau numpang kamar mandi aja. Ya udah, langsung ke belakang aja. Aku dan Yulia tersenyum jahat. Wanita hamil besar itu berjalan ke arah kamar mandi. Ibu dan Sisil pura-pura sibuk menonton televisi. Brak, tolong! Kami bergegas ke belakang. Wanita itu sudah tergeletak di depan pintu kamar mandi. Ada darah keluar dari jalan lahirnya. Pasti akibat jalan licin yang sudah ditumpahi minyak oleh Yulia. Ya ampun Yuni, semua sesuai rencana. Yuni dibawa ke rumah sakit dengan mobil yang telah kami sewa. Panggilkan dokter Nahla. Itu dokter yang biasa menangani pasien ini. Ini nomornya. Tolong mbak, cepetan. Tak perlu menunggu lama, Nahla sudah datang ke rumah sakit. Sungguh dokter yang teladan dan profesional. Tapi sayang, sebentar lagi tinggal kenangan. Setelah menguras hartanya, nyawanya akan aku pisahkan dari Raga. Perempuan tak berguna, berani melawan suami dan menggugat cerai. Rasakan akibatnya. Nahla masih memejamkan mata. Setelah meredam keadaannya dan mengirim pesan ancaman untuk mertua belagu, aku pun keluar, menikmati detik-detik datangnya uang 3 miliar. Tolong, tolong! Suara dari kamar Nahla disekap. Mas, dia sudah sadar. Buruan kamu lihat. Yulia dan ibu duduk ongkang-ongkang kaki di depan TV. Aku melangkah ke arah gudang belakang, di mana Nahla aku sembunyikan. Mas, ya Allah mas, akhirnya kamu datang mas. Memang kamu lelaki terbaik mas. Aku menyesal. Aku akan membatalkan gugatanku mas. Kamu memang suami terbaik. Seluruh aset dan usahaku akan aku berikan padamu mas. Ayo cepetan kita kabur dari sini. Mumpung penjahatnya belum datang. Aku bergegas menutup pintu dan menguncinya. Nahla benar-benar tak tahu aku yang melakukan ini padanya. Aku pura-pura sebagai pahlawan aja, biar bisa menguasai seluruh kekayaannya. Sayang, ya ampun kamu gak apa-apa. Apa yang sakit? Kamu gak diapa-apain kan? Kataku pura-pura cemas. Gak apa-apa sayang, maafkan aku ya mas. Nahla memelukku. Setelah ikatannya aku lepaskan. Tak lama ada sesuatu yang tajam menusuk di leherku. Pusing, ngantuk, lemas, dan aku tak tahu apa-apa lagi. Saat terbangun, aku sudah berada di dalam mobil polisi dalam keadaan tangan dibergol. Begitu juga dengan ibu, Yulia, dan juga Sisil. Wajah mereka sembab habis menangis. Apa yang terjadi? Bukankah tadi aku sedang di kamar berdua dengan Nahla? Dia mau menyerahkan semua hartanya kepadaku. Kenapa sekarang aku ada di sini? Sudah bangun, Mas? Kenapa? Kenapa saya ada di sini, Pak? Polisi berpakaian preman dan bertato itu tersenyum miring. Punya istri dokter enak juga ya? Disuntik gak perlu bayar, gratis. Hahaha. Mereka terkekeh. Sial. Berarti Nahla tadi menyuntikku obat bius ke pundakku. Licik juga dia. Aku sampai lupa memeriksa saku blazernya. Ternyata ada benda ajaibnya. Sesampai di kantor polisi, aku melihat Nahla dan mamanya sedang tertawa bahagia. Begitu juga Radit. Dan satu lagi, teman dokter laki-lakinya yang menatap Nahla dengan pandangan tak biasa. Pasti niat laki-laki itu sama denganku. Hanya ingin menguasai harta Nahla. Dek, wanita itu melihat ke arahku lalu mendekat. Udah sadar? Mau lanjut menghayal di hotel ini? Ledeknya, kamu salah menilai keluarga kami Irwan, kata mamanya geram. Kamu kira akan sukses mengacau hidup putri saya? Kamu salah. Saya pastikan kamu membusuk di penjara, ancamnya. Ma, Irwan minta maaf ma, tolong ampuni Irwan. Aku mencoba merayu. Halah, sekali penjahat akan tetap menjadi penjahat. Ucapan yang menukik tajam. Jeng Yeni, wah arisan nanti kita kesini dong rame-rame. Mama Marta melirik ibu. Wajah ibu pun memucat. Jeng, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa saya masuk penjara. Tolong, saya minta maaf atas kehilafan ini. Mama Marta mencebikkan. Ya, saya nggak tahu endingnya ya Jeng.
Tembok aja ada kupingnya, katanya cuek. Kalau semua orang tahu perbuatan kamu, ya siap-siap aja kembali ke asal. Dia mengamit tangan Nahla. Selamat menempuh hidup baru, calon mantan suamiku. Nahla tersenyum sinis. Aku hanya terdiam, tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Dan selanjutnya Pak Polisi memasukkan kami ke ruang yang berbeda. Mas, tolong aku mas, aku tak mau dipenjara, teriak Yulia. Dia pikir aku mau gitu dipenjara. Faki butuh aku mas, kamu harus ingat Faki, isaknya. Aku tersentak. Ya, betul ada Faki yang membutuhkan Yulia. Aku harus berbuat sesuatu agar Yulia bisa keluar. Dari hasil pemeriksaan, Yulia diputuskan tak bersalah. Dia hanya terseret ikut konspirasi yang aku dan ibu lakukan. Walau faktanya, Yulia juga ikut serta. Tapi demi Faki, aku ikhlas berbohong. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak bisa menyewa pengacara. Ibu dan Sisil juga terpaksa mendekam dalam tahanan. Sisil yang tengah hamil akhirnya keguguran karena tak tahan keadaan di penjara. Antara duka dan bahagia karena memang anak itu anak yang tak dia inginkan. Berkat kemurahan hati Mama Marta, Mama mertuaku, aku hanya ditahan 1 tahun penjara. Status menjadi napi pidana dan mantan suami dari Nahla. Seorang wanita cantik dan mandiri telah membuka mata hatiku bahwa aku benar-benar sudah salah. Beberapa bulan setelah itu, Yulia datang membawa Faki dan seorang laki-laki yang ternyata adalah suaminya. Dasar perempuan tak punya perasaan. Aku berkorban untuknya, tapi dia justru berpaling ke lain hati. Oh iya mas, dapat salam dari mantan kamu. Sekarang dia makin cantik. Dan kamu tahu tidak, dia juga akan segera menikah. Aku terhenyak. Jika Yulia pergi dan kembali, lalu pergi lagi, aku tak begitu sedih. Tapi saat Nahla, aku benar-benar akan menjadi milik orang lain. Kenapa hati ini tak ikhlas? Tapi saat Nahla benar-benar akan menjadi milik orang lain, kenapa hati ini tak ikhlas? Nahla, aku rindu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Ruang Rahasia. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Ruang Rahasia menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.